Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, sahabat pendengar suara Marturia. Kembali lagi kita berjumpa di hari Sabtu 20 Juni 2026. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kasih dan pemeliharaan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya oleh pekerjaan Roh Kudus kami tidak hanya mendengar firman, tetapi mengalami pembaruan melalui firman ini dan mempengaruhi cara kami bersikap. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Yesus, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Lukas menunjukkan beberapa hal yang menarik, yang mana hal tersebut saya bagi ke dalam 3 hal yang tampak berbeda. Yang pertama bicara soal batu sandungan, yang kedua bicara tentang pengampunan, dan ketiga adalah soal iman. Kalau kita mau lihat, memang ketiganya sekilas tidak punya hubungan. Tetapi Yesus sedang bicara hal yang sama, yakni soal bagaimana hidup sebagai murid Tuhan di tengah relasi dengan sesama manusia. Mari kita memperhatikan ayat demi ayat. Di bagian awal Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi artinya selama kita hidup di dunia, kita akan selalu mendapati kesempatan di mana kita jatuh dalam dosa, rasa kecewa, tersakiti, atau bahkan tersandung. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa kita bebas dari batu sandungan tersebut, karena dia mengetahui kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan kelemahan manusia. Jadi Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi kenyataan bahwa relasi dengan manusia tidak akan pernah sempurna. Tetapi Yesus juga menambahkan peringatan yang keras bahwa lebih baik seseorang dihukum dengan batu kilangan di lehernya daripada menyebabkan orang lain jatuh. Kenapa begitu serius? Karena bagi Tuhan, iman itu berharga. Kalau kita menganggap bahwa perkataan kasar, sikap sinis, dan teladan buruk itu sebagai hal yang kecil, ini berbeda dengan Tuhan yang justru melihat dampaknya terhadap kehidupan rohani orang lain. Seringkali kita tidak sadar bahwa tindakan kita bisa menjadi batu sandungan. Cara kita bicara, memperlakukan orang lain, atau menggunakan pengaruh yang kita miliki bisa membantu orang mendekat kepada Tuhan atau justru menjauh darinya. Untuk itu Yesus berpesan agar kita menjaga diri. Jagalah dirimu. Perhatikan bahwa Yesus tidak menyuruh kita untuk menjaga orang lain, tetapi menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Karena
perubahan dalam hidup dimulai dari memeriksa diri sendiri. Dan Yesus juga memberikan perintah yang tidak kalah sulit. Jika saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Menegur dan mengampuni harus berjalan bersama. Kadang kita lebih suka menegur tetapi tidak mau mengampuni. Sebaliknya ada juga yang bicara tentang kasih tapi tidak pernah berani untuk menegur kesalahan. Yesus mengajarkan kepada kita keseimbangan bahwa kasih tidak membiarkan dosa terus berlangsung, tetapi juga tidak menutup pintu pengampunan ketika ada pertobatan. Di ayat berikutnya Yesus membawa pengajarannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia berkata kalau saudara kita berbuat dosa 7 kali sehari dan 7 kali itu juga dia datang kepada kita, maka kita harus mengampuninya. Dan 7 kali di sini bukan sekedar angka, karena angka 7 dalam khazanah pemahaman Yahudi melambangkan kelengkapan. Jadi dengan kata lain, Yesus memerintahkan kita untuk terus mengampuni. Di sini kita mulai merasakan betapa beratnya tuntutan dari Tuhan. Kalau kita mengampuni sekali masih bisa, 2 kali masih mungkin. Tetapi mengampuni berulang-ulang orang yang sama itu bisa menjadi hal yang sulit. Tidak heran maka para murid berkata, tambahkanlah iman kami. Jadi kenapa para murid meminta demikian? Karena mereka menyadari bahwa mengampuni bukan perihal emosi, bukan perihal bagaimana mereka ditambahkan kesabaran, tetapi mengampuni adalah soal tindakan iman. Kita mengampuni karena kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Kita mengampuni karena percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada luka yang kita alami. Kita mengampuni karena percaya bahwa Tuhan juga telah mengampuni. Itulah mengapa mengampuni merupakan tindakan iman. Dan Yesus melanjutkannya dengan menjawab, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Pernyataan ini kadang sering dipakai untuk janji bahwa kita akan memperoleh mujizat besar. Padahal konteksnya di sini adalah soal pengampunan dan relasi dengan sesama. Jadi biji sesawi adalah biji yang kecil. Yesus tidak sedang menuntut iman kita harus besar secara ukuran, harus besar secara tampaknya. Tetapi dia menekankan bahwa iman itu harus hidup dan nyata. Yang menarik di sini adalah bahwa iman bukan pertama-tama terlihat ketika kita mampu memindahkan gunung, melakukan hal yang besar. Tetapi ketika kita tetap taat melakukan hal yang sulit. Kadang-kadang mujizat bukanlah soal pohon ara yang tercabut dan pindah ke laut. Kadang-kadang mujizat terbesar adalah bagaimana hati kita mau memilih mengampuni ketika sebenarnya kita punya alasan untuk menyimpan dendam. Kadang-kadang mujizat itu juga bisa terjadi ketika seseorang tetap mengasihi meskipun dia pernah disakiti. Atau mujizat itu juga bisa tampak sebagai orang percaya yang tidak mau menjadi batu sandungan tetapi menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa diri kita, apakah ada sikap kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah ada orang yang perlu kita ampuni? Apa yang perlu kita pulihkan relasinya? Mungkin kita merasa tidak sanggup untuk melakukannya karena berbagai macam hal. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bahkan iman sebesar biji sesawi pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tampak mustahil. Untuk melakukan mujizat. Karena ketika kita menyerahkan diri kepadanya,
Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi hati yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampunilah kami jika dalam perkataan, sikap maupun tindakan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajarlah kami hidup dengan hati yang peka dan menjadi teladan yang membawa sesama kami semakin dekat kepadamu. Kami mengakui bahwa mengampuni bukan hal yang mudah, namun pada hari ini kami datang kepadamu memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kami mampu mengampuni sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Tambahkanlah iman kami Tuhan, meskipun kecil seperti biji sesawi, biarlah iman itu tetap hidup, bertumbuh dan menghasilkan ketaatan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh aktivitas kami, sertalah kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan Suara Marturia. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hidup agar tidak menjadi batu sandungan. Mau belajar mengampuni dengan tulus dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Tetaplah berjalan bersama Tuhan karena kasih dan penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.